Kecamatan Tobatu Timur ya Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan semua umat Tuhan, masyarakat yang ada di negeri ini. Kami bersyukur atas semua kesempatan ini, dan kami tahu ini adalah kairos waktu-Mu Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama di dalam menjalankan amanat agung Yesus Kristus untuk pergi memberitakan Injil, untuk senantiasa banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan dilepaskan dan dibebaskan. Biar kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini Tuhan, kerajaan-Mu ditegakkan, kerajaan setan dihancurkan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu akan menjadi alat-Mu Tuhan, penyambung lidah-Mu, menyampaikan isi hati-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu Bapa. Dan semua yang menyaksikan program ini dimanapun mereka berada, yang membutuhkan pertolongan, yang lapar dan haus akan kebenaran-Mu, kami percaya mereka akan dipuaskan. Firman-Mu berkata, pada sesungguhnya 2000 tahun yang lalu ketika Yesus ada dalam dunia ini, Dia berjumpa orang yang lumpuh berjalan. Dia berjumpa orang yang sakit disembuhkan. Dia berjumpa orang yang terikat dilepaskan. Bahkan Dia berjumpa orang yang mati dibangkitkan. Tuhan yang kami sembah tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak akan pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kuasa-Nya tidak pernah berubah. Rencananya tidak pernah berubah. Dan kami tahu Kau ada di tempat ini. Kalau Tuhan hadir, sesuatu pasti akan dinyatakan. Negeri ini akan dipulihkan. Negeri ini akan mengalami atmosfer yang berbeda, karena kerajaan-Mu ditegakkan di tempat ini. Dan dimanapun suara ini terdengar, biar yang mendengar mereka dipulihkan, mereka dibebaskan, dilepaskan, dan kuasa kerajaan-Mu termanifestasi di negeri ini, sehingga kami sedang melihat negeri ini mengalami kemerdekaan, kebebasan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Biar Minahasa Tenggara dalam lawatan-Mu, Tobatu Timur dalam lawatan Tuhan, dan Desa Gunung Raya dalam lawatan Tuhan. Terima kasih, kami siap dengarkan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat malam warga umat Tuhan yang ada di Desa Mundung. Saudara, seperti dikatakan Wel tadi, bahwa setiap kali kami turun di dalam misi penginjilan, itu pasti kami bekerja sama dengan pemerintah setempat. Tetapi juga kami tidak pasti datang di sini dulu selain kami berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Nah, khusus hari ini kami bekerja sama dengan persekutuan yang luar biasa. Saya sudah lupa namanya, tetapi ini persekutuan prajurit-prajurit Kristus yang luar biasa, pada pendoa-pendoa yang luar biasa, yang boleh menghubungi kami untuk mereka rindu sekali untuk desa ini bisa ada yang namanya KKR jalanan. Nah saudara, kami memang misinya adalah penginjilan jalanan. Kami lakukan ini sejak tahun 2020, sejak masa pandemi. Kami pernah dulu di sini, tapi mungkin di daerah apa ya, Limutung, ya. Kami pernah di Limutung, dan semua pasar yang ada di daerah Minahasa Tenggara kami sudah pernah datang sejak masa pandemi. Jadi misi ini jelas adalah misi penginjilan jalan. Namanya jalanan berarti ada di jalan. Tidak mungkin misi penginjilan jalanan ada di gereja. Namanya jalanan berarti Tuhan bawa kami ke jalan-jalan. Nah biasa orang kalau melihat kami di jalanan, sudah pasti orang akan saya sendiri sering dibilang pendeta gila, pendeta mabok, jual obat di jalanan. Saya mau beritahu saudara, saya tidak mau pusing mau bilang pendeta gila, jual obat di jalanan. Saya tidak pusing. Kenapa? Karena memang kami semua dulu ini dari mantan orang-orang jalanan, orang-orang yang tidak punya tujuan, tidak punya pengharapan, bahkan orang-orang yang rusak di jalanan semua dulu. Tetapi dulu kalau kami berteriak di jalanan, bukan karena berteriak menyampaikan kebenaran, tapi berteriak karena mabuk, berteriak karena cari musuh. Tapi Tuhan mengubah hidup kami, dan Tuhan membawa kami untuk senantiasa boleh lagi ada di dalam misi ini. Dan saudara, saya mau beritahu, saya katakan tadi kepada masyarakat, maaf sekali kami sebetulnya tidak menutup jalan, saudara. Maaf ya. Jadi misi kami ini tidak menutup jalan. Tapi kalau pemerintah setempat itu atau warga di situ yang punya inisiatif, itu adalah kebebasan mereka, dan kami hanya mengikuti. Tapi yang pasti di setiap pelayanan, saudara, kami senantiasa memiliki aturan yang ada. Tapi puji Tuhan, tadi sedang bercerita dengan masyarakat di sini dan juga mungkin pihak-pihak terkait
Mereka berkata biasanya kalau ada kegiatan ibadah seperti ini, masyarakat juga punya komitmen untuk bisa tutup setengah jalan. Jadi sekali lagi mohon maaf, dan ini komitmen supaya nanti kita tidak jadi masalah nanti. Jangan sampai orang berkata nanti kita cuma jadi meresahkan pelayanan penginjilan tapi cuma mengganggu masyarakat. Makanya kami setiap turun di jalanan sudah pasti kami bukan langsung turun ke jalanan, tapi pasti berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Terlebih kalau di desa itu pasti harus berkoordinasi dengan pemerintah setempat, dalam hal ini hukum tua dan juga kepala lingkungan. Karena kalau kepala lingkungan, kepala desa tidak mengizinkan, kami tidak bisa melaksanakan. Dan tujuan kami adalah, motivasi penginjilan jalanan adalah, apalagi kita memasuki masa pilkada, kami tidak senantiasa ada untuk menyampaikan orasi politik, ataupun menjelekkan agama yang lain atau denominasi yang lain. Sudah terbukti Tuhan menyertai kami dari tahap 1 dari tahun 2020. Kami sampai hari ini kemudian hanya begitu sudah 660 kali. Jadi 660 kali, 660 tahap kami sudah berkeliling di Sulawesi Utara. Bahkan kami pernah Tuhan bawa di 5 provinsi se-Sulawesi. 18 tahap kami Tuhan bawa di tahun 2021 di 5 provinsi se-Sulawesi. Kami pergi ke Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo. Tuhan bawa kami dengan misi yang sama di jalanan. Jadi ini yang Tuhan bawa kami untuk senantiasa menuntaskan amanat agung sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Nah, kami semua, saya sendiri sebetulnya itu aslinya bukan penginjil, bukan pendeta awalnya, dari mantan preman, saudara. Nanti sebentar nanti ada kesaksian, ada mantan napi yang pernah masuk penjara karena kasus pembunuhan. Dan kami semua orang-orang yang rusak sebetulnya dari awal. Nah, apa yang kami alami, apa yang kami terima, itu yang kami bagikan. Apa yang harus kami bagikan? Yang kami bagikan adalah yang kami dapatkan. Apa yang kami dapatkan? Yang kami dapatkan adalah kami memiliki kehidupan yang Tuhan berikan, yaitu kalau awalnya tidak punya tujuan, awalnya tidak punya kehidupan, Tuhan berikan kehidupan. Nah, kehidupan di sini bukan berbicara kita bernafas, tapi kehidupan di sini berbicara kita menemukan tujuan hidup, yaitu ada status yang jelas, menjadi warga surga, dan punya tujuan yang jelas, memiliki hidup kekal untuk selama-lamanya. Nah, orang berkata begini pada kami, Pak Pendeta, kalau penginjilan kok jangan cuma di Sulawesi Utara. Kami sudah buktikan, kami pernah ke 5 provinsi. Jangan kok cuma di Manado, jangan kok cuma di Minahasa. Karena di Minahasa, Manado, itu orang Kristen semua. Nah, saudara, saya ini juga orang Kristen. Saya sekali lagi mau sampaikan, bukan menyampaikan menjelekkan agama lain atau denominasi yang lain. Tapi yang saya alami adalah, saya ini, umur saya 54 tahun, saudara. Lahir tahun 70, tanggal 8 Juni. Tahun ini, saya umur 54 tahun. Oke? Tetapi saya mengalami perjumpaan kehidupan yang baru, atau hidup yang terkoneksi, itu tahun 97. Kenapa saya harus jelaskan ini, saudara? Karena memang begini, tahun 97 itu baru saya mengalami kehidupan, atau baru menemukan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang benar. Tapi sebelum tahun 97 adalah, kehidupan saya adalah kehidupan yang tidak terkoneksi. Saya orang Kristen, tapi mau jalan terus. Kehidupan kedagingan itu jalan terus. Setiap hari melakukan dosa, menyakiti hati Tuhan. Jadi saya memberitahu kekristenan, saya senantiasa mengulang-ulangi, kekristenan itu bukan berbicara kita sudah punya golongan A, punya golongan B, kita punya jabatan A, punya jabatan B. Kekristenan itu bicara tentang kehidupan yang terhubung, kehidupan yang terkoneksi dengan surga, kehidupan yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini, yang datang mencari yang terhilang, mencari orang yang berdosa, mencari orang yang tertekan, yang hidup di lembah kekelaman. Nah, saya dulu seperti itu, yang terhilang, hidup di lembah kekelaman, yang diperbudak oleh dosa.
Saya tidak bisa keluar dari dosa, ikatan yang saya alami. Tetapi ketika saya datang kepada Yesus, oleh karena satu persoalan yang saya alami, saya mengalami ketakutan, maka saya datang pada Tuhan, saya mengaku dosa, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru saya mulai mengalami arti kehidupan. Kenapa? Saya mulai hidup terkoneksi, terhubung dengan surga. Itu yang kami mau bagikan. Nah, karena itulah kami ada di sini dalam serangkaian melanjutkan misi penginjilan jalanan, dan kami berada pada edisi merayakan Hari Republik Indonesia yang ke-79. Kemarin kami ada di pusat kota Manado. Saya ini salah sebut. Saya bilang ulang tahun ke-59. 89. Tapi saya tanya kepada teman saya di belakang. Mereka bilang 89. Saudara, ternyata ulang tahun Republik Indonesia ke-79 tahun. Jadi kami ada di jalanan sekali lagi untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun. Oke, baik. Di Indonesia sudah merdeka 79 tahun yang lalu. Merdeka dari apa? Dari penjajahan, perbudakan dari para penjajah. Kita tahu bersama bangsa kita dijajah oleh bangsa Belanda, Jepang, dan kita sudah pernah mengalami yang namanya terpuruk oleh karena jajahan itu. Kita umat Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa, semua terikat dalam jajahan. Saudara, dengar baik-baik, demikian pula kehidupan manusia. Kehidupan manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat yang ketiga, Tuhan berfirman kepada manusia, jangan kamu makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Ketika manusia mengambil keputusan makan buah yang dilarang oleh Tuhan, Alkitab bilang maka manusia hidup di dalam jajahan dosa. Dosa menguasai manusia, dosa mengikat manusia, dosa memperbudak manusia. Akhirnya manusia terikat dengan dosa dan manusia terjajah, hidup diperbudak oleh dosa. Dosa memperbudak manusia sehingga manusia, Kejadian 3 ayat 17 sampai 19, Alkitab katakan, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah yang kularang kata Tuhan, maka terkutuklah tanda yang kau kerjakan. Engkau akan bersusah payah mencari rezekimu sampai engkau kembali menjadi debu. Hidup manusia diperbudak oleh dosa, terjajah, dosa menguasai manusia. Hidup manusia hidup dalam kutuk, hukuman dan penderitaan. Manusia hidup dalam kegelapan, manusia tidak punya tujuan. Inilah kehidupan manusia oleh karena terikat oleh dosa. Tidak ada kebebasan, tidak ada kemerdekaan, hidup dalam kegoncangan jiwa. Itulah hidup manusia sebelumnya. Tetapi Alkitab katakan, Yesus Tuhan kita, Raja di atas segalanya, Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia berkuasa atas kita semua. Dia yang pernah menciptakan manusia di Taman Eden, menciptakan manusia memiliki roh, jiwa dan tubuh untuk adanya. Tapi karena rusak, maka manusia itu harus diperbaiki. Makanya Yesus harus datang untuk mencari umat kepunyaannya yang sudah rusak karena dosa, yang sudah diperbudak karena dosa. Yesus harus datang untuk menyatakan kebesarannya, menyatakan kasihnya, untuk dia datang memberitahukan tahun pembebasan, tahun rahmat. Dia Tuhan yang datang membebaskan tawanan, melepaskan yang terikat, memberitahukan tahun rahmat. Yesus Tuhan adalah Raja yang berkuasa di bumi dan di surga, yang menyelamatkan manusia. Bilang haleluya. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang kami alami, yang kami rasakan, yang telah merubah hidup saya, yang telah mengubah hidup saya, melepaskan saya daripada ikatan perbudakan dosa. Umat Tuhan, saya bilang tadi, mungkin Anda sudah orang Kristen, mungkin Anda sudah memiliki jabatan di gereja, mungkin Anda punya golongan A, punya golongan B. Tetapi kalau hidup kita masih hidup dalam perbudakan kebiasaan hidup kita, melakukan dosa, berarti kita belum merdeka, belum mengalami kebebasan. Saya sudah tahu menyampaikan firman Tuhan ini, kami ada di jalanan, itu bukan datang menghakimi, bukan datang memberitahukan dan penghakiman, bukan, tetapi datang memberitahukan kabar kesukaan, kebenaran yang memerdekakan, agar kita tidak menjadi orang Kristen yang diperbudak oleh dosa, yang tidak ada kemerdekaan, tetapi
tetapi kita diberitahukan supaya kita boleh mengalami kemerdekaan dan kelepasan. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita harus mengerti dulu kebenaran. Kebenaran apa yang harus kita mengerti? Kebenaran yang pertama adalah mengerti dan ketahui dahulu bahwa engkau sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Efesus 1 ayat 7 berkata, oleh darah Yesus dosamu diampuni, oleh darah Yesus engkau ditebus. Pertanyaannya adalah, apakah kuasa darah Yesus sudah berkuasa, sudah mengampuni dosa saudara? Jadi darah Yesus tercurah tertumpah di kayu salib itu menebus dosa kita, membenarkan kita, tetapi harus datang dalam pengakuan. Karena Alkitab katakan 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, Tuhan kita setia dan adil. Jika engkau mengaku dosa, Dia setia dan adil akan mengampuni dosamu. Jika dosamu diampuni, ada meterai atau tanda darah yang memeteraikan kita bahwa kehidupan saudara sudah punya tanda meterai dari surga, karena ada pengampunan daripada kuasa darah Yesus atau kasih Kristus. Saudara tahu, itu membuat kita mengalami kehidupan di mana Anda sudah punya status, ada pengampunan darah Yesus, dosamu sudah diampuni, dan kalau engkau sudah dibenarkan, berarti di situ Anda akan mengalami kemerdekaan dan kebebasan. Saya kasih contoh, saudara. Di dalam pengadilan, ketika orang ini sedang masuk dalam kasus, maka dia akan disidangkan. Di sidang itu ada jaksa, hakim, dan pengacara. Masuklah orang ini untuk disidang. Ada pengacara di situ, ada hakim dan jaksa di situ. Ketika ditunjukkan bukti-bukti, maka bukti-buktinya akan memperberat dia atau meringankan dia. Ada saksi-saksi. Tetapi ketika ada bukti-bukti yang sah dan ada saksi-saksi menyatakan bahwa orang ini bersalah, maka pengadilan, dalam hal ini hakim, akan memutuskan untuk bersalah. Dan ketika dia bersalah akan dijatuhkan hukuman tergantung kasus, maka dia akan mendapatkan hukuman dan akan masuk penjara. Tetapi ketika di pengadilan tidak terbukti, ada saksi-saksi bahwa dia tidak terbukti, bahwa pengadilan akan menyatakan dia bebas dari hukuman. Inilah hukum yang ada di Indonesia yang kita perlu tahu. Hukum di Indonesia itu hukum yang benar, undang-undangnya benar. Tapi yang tidak benar adalah oknum-oknum pelaksana hukumnya. Oknum-oknum pelaksana hukumnya itu biasanya sekarang ini yang benar dijadikan salah, yang salah dibenarkan. Saudara lihat, hukum di Indonesia ini benar, undang-undangnya sangat benar, peraturan-aturannya benar. Tapi yang tidak benar oknum-oknum pelaksana hukum ini yang mempermainkan hukum dengan senantiasa memutarbalikkan fakta dan yang benar disalahkan dan salah dibenarkan. Ini hukum yang ada. Tapi di dalam hukum kerajaan kita tidak bisa bermain-main. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Itu namanya hukum tabur tuai. Saudara tahu, hukum Kristus itu mengajarkan kepada kita hukum kasih, hukum mengampuni. Orang kalau kita itu ditampar pipi kiri, taruh pipi kanan, itu artinya hukum kasih mengampuni. Tapi hukum tabur tuai adalah apa yang kau tabur, engkau pasti tuai. Itu hukum kerajaan. Saudara tahu, kita kembali kepada tema kita, kemerdekaan di dalam Yesus. Jadi ketika bangsa ini mengalami penjajahan, telah mengalami kemerdekaan oleh karena para pejuang-pejuang kita yang boleh berjuang untuk memerdekakan bangsa ini, terjadilah kemerdekaan buat kita. Dan ini yang harus kita rayakan dengan cara mengisi bangsa ini dengan apa yang ada pada kita, talenta karunia yang ada pada kita, untuk kita berprestasi di bangsa kita ini. Kalau kita sebagai oknum-oknum pejabat eksekutif, yudikatif, legislatif, TNI, Polri, kita menyadari kita dari bangsa ini, bangsa yang sudah merdeka, kita isi dengan begitu cara-cara yang kita boleh lakukan. Apa yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, lakukan yang terbaik agar ada kemajuan bangsa ini. Saudara, doa kami agar biar bangsa kita ini semakin luar biasa, bangsa kita ini semakin hebat, karena punya pemimpin-pemimpin yang hebat, punya orang-orang yang hebat, mau dia eksekutif, negatif, legislatif yang hebat, oknum-oknum. Tapi juga ada oknum-oknum yang masih menjajah bangsa kita dengan masih korupsi uang rakyat, masih rampok uang rakyat. Ini juga kita perlu doakan
agar para penjajah-penjajah ini yang ada di bangsa kita, oknum-oknum ini senantiasa bisa disadarkan supaya betul-betul mereka mengisi bangsa ini dengan apa yang ada pada mereka. Utamanya adalah bangsa kita ini bangsa yang luar biasa. Kita kembali saudara, sama dengan hidup kita dalam Tuhan. Waktu ada ikatan dosa, diperbudak oleh dosa, Yesus telah memerdekakan kita. Dia telah membebaskan kita. Karena itu mari kita isi hidup kita ini dengan menjalankan keselamatan dengan takut dan gentar. Saudara, kami senantiasa Tuhan bawa ke jalanan untuk mengingatkan kita semua agar supaya kita jangan lagi terikat, diperbudak oleh dosa. Bebaskan hidup kita, biarkan karya kasih karunia Tuhan itu mengubah hidup kita dan menjadikan kita umat Tuhan yang tetap menjaga kehidupan kita. Bagaimana Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut, Dia telah menyelamatkan kita. Dan karena itulah Tuhan mau kita menjadi umat Tuhan. Berfokuslah kepada panggilan kita, pada panggilan ilahi, di mana Alkitab bilang kita senantiasa sudah menemukan panggilan kita, sudah mendapatkan panggilan kita. Kalau dulu kita sudah terbuang, sudah terhilang, tapi kita menemukan panggilan kita dalam Yesus. Nah, saya membagikan kepada saudara, membagikan kepada kita semua tujuan dari hidup kita, panggilan yang Tuhan berikan buat kita, dan kita menjadi gereja Tuhan yang mengalami kemerdekaan yang sejati dalam Yesus. Karena tema kita adalah kemerdekaan. Bersamaan dengan kita merayakan ulang tahun HUT Republik Indonesia ke-79 tahun. Oke? Saya menjelaskan kepada saudara, temukan panggilan saudara. Karena panggilan inilah yang merupakan dasar kita menjadi orang Kristen. Jadi kekristenan saya bilang, kita punya golongan A, punya golongan B, ya. Tetapi kita harus punya dasar panggilan. Nah, apa dasar panggilan kita? Dasar panggilan kita apa? Saya minta satu orang siap-siap membaca Alkitab, karena kami misi penginjilan jalanan, saudara, tidak bawa Alkitab, tidak bawa mimbar. Jadi kan aneh toh, khotbah kan mesti ada mimbar, mesti pegang Alkitab. Nah, firman Tuhan itu ada di hidup kita, ada di mulut kita, di hati kita. Jadi menyampaikan firman Tuhan itu berarti kita sudah punya firman Tuhan. Karena itu kami penginjilan jalanan tidak bawa mimbar, tidak bawa Alkitab, tapi firman itu ada di hidup kita. Saya minta tolong satu orang bisa baca-baca. Kita lihat sama-sama, apa sebetulnya panggilan kita? Apa tujuan hidup kita? Panggilan kita seperti apa? Kita mulai Kolose 3 ayat 15. Lihat sama-sama. Kolose 3 ayat 15. Kita lihat sama-sama, apakah kita senantiasa ada di panggilan ini atau sudah keluar di panggilan ini? Oke, seperti kami dulu Tuhan panggil dari kegelapan masuk ke terang yang ajaib, menemukan panggilan hidup kita. Ini adalah istri saya yang tercinta, yang menemani saya sejak saya kawin dengan istri saya. Dia mengikuti saya, kami dalam penginjilan, saudara, istri yang luar biasa, yang jadi penolong. Dan anak saya Sera tadi, dan ada juga yang masih kecil, tapi dia belum bisa ikut. Oke, Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Terus? Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Sama-sama bilang amin. Amin. Alkitab bilang, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Hendaklah damai sejahtera Kristus menguasai hidupmu. Hendaklah damai sejahtera Kristus itu betul-betul mendiami hidup kita, memenuhi hidup kita. Saudara dengar baik-baik, kita dipanggil Tuhan, memiliki panggilan hidup, memiliki tujuan hidup. Dipanggil dari mana? Dipanggil dari keadaan yang tidak ada damai, tidak ada sukacita, dalam kegelapan, dalam kehancuran, di dalam kegelapan, dalam perbudakan. Saudara dengar baik-baik, Alkitab bilang begini, tidak ada damai sejahtera bagi orang di luar Tuhan. Itu nyata dan jelas. Kita boleh kaya, kita boleh punya jabatan, kita boleh punya semuanya, tetapi saudara, tidak ada damai bagi orang di luar Yesus. Saya beberapa kali bersaksi, dan kesaksian ini adalah nyata. Anda mungkin kenal seorang Ciputra yang pengusaha yang luar biasa, ya. Siapa yang tidak kenal dia, saudara? Yang punya Citralen. Saya dengar kesaksiannya dari teman saya. Saudara, kesaksiannya apa? Kesaksiannya adalah
dia itu kaya, pengusaha yang kaya. Oke? Tetapi dia tidak bisa tidur nyenyak setiap hari. Tiap hari tidak bisa tidur nyenyak. Orang di luar Tuhan, kita boleh tidur di hotel berbintang-bintang, tapi mata berkunang-kunang, karena tidak pernah tenang tuh hidup. Saudara ya, kenapa banyak orang lari ke narkoba? Kenapa banyak orang lari ke narkoba, ke obat-obat terlarang? Karena mau cari ketenangan. Di luar negeri, kalau Anda lihat di Facebook, ada namanya satu daerah Philadelphia kalau saya tidak salah. Itu sebetulnya di situ kalau Anda lihat itu seperti zombie semua, sudah orang di sana sudah seperti zombie. Kenapa? Sakau dengan obat terlarang, sakau dengan narkoba, sakau dengan di sini ada orang mantan-mantan begitu sudah di tim kami, tapi sudah bertobat semua. Jadi kenapa mereka cari obat? Karena mau cari ketenangan. Tidak ada ketenangan di luar Yesus, saudara. Dan singkat cerita seperti yang tadi. Nah, jadi seorang ciputra yang luar biasa ini, yang kaya ini, dia tidak bisa tidur nyenyak setiap hari. Pagi-pagi dia tidak bisa tidur, dia pagi-pagi dia lihat ke bawah, ada satpamnya yang sedang menjaga, dan dia satpamnya itu sangat ceria, sehat. Dia penasaran, dia turun ke bawah di pos penjagaan rumahnya, satpam jaga rumahnya maksudnya. Dia tanya begini, kamu tadi malam tidur nyenyak? Si satpam bilang, oh iya tidur nyenyak. Terus dia tanya begini, apa rahasianya kamu bisa tidur nyenyak? Dia katakan, rahasianya adalah karena saya sebelum pergi ke gereja berdoa, setelah pulang kerja berdoa. Terus dia tanya begini, berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Tuhan kami. Tuhanmu siapa? Namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah itu kamu bisa tidur nyenyak? Iya. Kamu bangun pagi sehat-sehat. Kamu sekarang merasakan apa? Sehat, damai, sukacita. Saudara, dia tanya begini, apakah saya bisa seperti kamu? Bisa. Caranya bagaimana? Dia tuntutlah orang ini untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dosa, melepaskan dosa-dosa, meninggalkan dosa-dosa. Dia ikuti, saudara tahu, dan setelah dia lakukan itu, Alkitab katakan orang percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia diselamatkan, ada damai, ada ketenangan. Katakan haleluya. Jadi dia merasakan ada sesuatu yang berbeda, ada ketenangan yang dia miliki, ada damai di hati, dan dia bisa tidur pulas. Saudara tahu orang kaya pun kalau di luar Tuhan dia bisa tidur nyenyak, gelisah tiap hari. Tapi orang ini sudah tahu luar biasa. Kadang-kadang kalau mau tidur di pinggir got, kalau saya capek, tapi bukan karena mabuk tidur di got, tapi sukacita yang luar biasa. Jadi saya mau beritahu, Tuhan memanggil kita dari keadaan kita yang terpuruk, yang tertekan, di lembah kekelaman, dalam kegelapan, hidup yang tidak berarti, terlebih yang hidup stres, depresi, ketakutan, kebimbangan, kegoncangan. Dia memanggil kita untuk hidup dalam ketenangan, damai, sukacita, dan kebahagiaan. Itulah panggilan kita. Katakan haleluya. Dari umat Tuhan itu yang harus kita miliki. Tanda-tanda orang ada dalam panggilan, yaitu hidupnya penuh dengan damai dan ketenangan. Tanda-tanda orang penuh damai dan ketenangan adalah dia pemuka sama deh berseri-seri. Orang yang punya ketenangan jiwa, punya sukacita, sudah pasti wajahnya berseri-seri, memancarkan kemuliaan. Dia suka senyum, tapi dia senyum tapi karena ada orang di depan dia. Tapi kalau senyum sendiri, gila itu saudara. Ya. Tapi tanda-tanda orang hidupnya tidak ada damai, tidak ada sukacita. Sudah lihat yang pemuka sama dengan pepaya tono, sama dengan durian begitu tajam-tajam. Nah, orang yang senantiasa tidak ada damai, itu kenapa? Karena tidak terkoneksi, tidak terhubung dengan surga. Kenapa? Karena hatinya, pikirannya kotor. Pikirannya kotor, hatinya licik. Siapa mereka? Orang-orang yang iri hati, dendam, amarah. Orang-orang yang merasa diri benar. Orang seperti itu yang merasa dia lebih benar. Bahkan orang-orang yang merasa agamanya lebih benar, golongannya lebih benar, itu hati yang tidak benar. Orang-orang yang punya hati yang tidak benar itu merasa mereka
benar. Ingat baik-baik saudara, di Indonesia ini mempunyai berbeda-beda agama. Tetapi berbeda-beda agama di Indonesia ini tidak saling menghakimi, tidak saling menjelekkan, tapi saling menghargai. Itulah bangsa kita, bangsa yang kuat, bangsa yang kokoh, punya dasar yang kokoh, yaitu Pancasila, yang punya dasar yang kokoh dengan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini dasar yang luar biasa buat bangsa kita ini. Jadi karena itulah kita diajarkan oleh Tuhan, temukan panggilan kita, temukan tujuan hidup kita, bahwa kau dipanggil Tuhan dalam kegelapan, dalam kehancuran, dalam kegagalan, di lembah kekelaman, dalam tekanan, diperbudak oleh dosa, tetapi dia merdekakan dalam damai, ketenangan dan sukacita dari surga. Bilang haleluya. Biar daerah Mundung ini atmosfernya penuh dengan damai. Biman-biman yang bertengkar mulai berdamai. Anak dan orang tua mulai terjadi perdamaian. Karena kenapa? Biasanya begitu saudara, orang tua dan anaknya nak baku bayar sampai mati. Cuma baku beda golongannya nak baku dapat. Di pasar baku lewat ini mau baku harga. Cuma karena dia golongan A, kita golongan B. Saya mau beritahu, yang masuk surga bukan punya golongan A, punya golongan B. Yang masuk surga adalah yang punya panggilan yang jelas, yang mengakhiri pertandingan dengan jelas. Itu yang mau masuk surga. Iman yang benar. Bilang haleluya. Jadi orang Kristen itu bukan egois, bukan kita ke gereja lebih betul, oh di gereja tidak betul. Saudara dengar, kalau hati kita saja sudah begitu, berarti kita sudah putus kap. Putus kap itu maksudnya error. Tuhan memanggil kita dari error supaya terkoneksi dengan surga. Amin saudara. Jadi kalau semula itu mulu sama dengan bebek, berarti so error. Marilah kita jadi umat Tuhan yang menemukan panggilan. Minta tolong ini truk yang besar, dia harus kasih masuk sini. Ya, sini Pak, sini. Oke, kami menghargai masyarakat yang ada di Desa Mundung, kepala lingkungan, pemerintah setempat, masyarakat yang boleh mengizinkan kami untuk boleh ada di sini, dan kami tidak mengganggu saudara, dan bahkan masyarakat boleh mengatur lalu lintas yang ada. Kan ini semua karena masyarakat mengerti bahwa di sini sedang ada kerajaan surga yang ditegakkan, nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Haleluya. Sebentar dulu kita melihat tangki yang melewat ini. Jadi hari ini ada berita surga buat desa daerah Mundung. Diberkatilah desa ini dalam damai, dalam ketenangan, dalam sukacita. Ada hal-hal yang kita mulai rasakan. Rumah-rumah tangga dipulihkan oleh Tuhan. Ada banyak perubahan mulai terjadi. Ekonomi diberkati oleh Tuhan. Karena suasana damai turun di negeri ini, menguasai negeri ini. Ada banyak orang-orang yang dipulihkan. Hati bapak-bapak berubah kepada anak-anak, anak-anak berubah, dan akhirnya terjadi kebebasan dan kelepasan. Terjadi kemerdekaan di negeri ini. Nama Yesus yang dipermuliakan, kerajaan surga ditegakkan. Bilang sama-sama haleluya. Beri tepuk tangan yang pria bagi Tuhan. Umat Tuhan, karena itu miliki panggilanmu. Temukan panggilanmu. Jangan hidup di lembah kekelaman. Jangan hidup dalam kehidupan yang penuh dengan stres, depresi, ketakutan. Tapi bebaskan dirimu, miliki hidup dengan damai dan sukacita. Karena kita dipanggil oleh Tuhan untuk memiliki kehidupan yang terkoneksi dengan surga. Jadi hari ini dalam nama Yesus ada patok panci ditegakkan di tempat ini. Daerah Desa Mundung Raya, Minahasa Tenggara, dan Tobatu Timur, dalam nama Yesus akan ada damai, hidup terkoneksi, hidup makmur, ada suasana surgawi. Beri tepuk tangan yang pria bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, yang kedua temukan panggilan hidup kita. Efesus 6 ayat yang ke-10. Tolong baca Efesus 6 ayat yang ke-10. Dengarkan firman Tuhan. Efesus 6 ayat yang ke-10. Siapa yang baca? Minta tolong. Efesus 6 ayat 10. Ya, dengarkan baik-baik firman Tuhan. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, Yes. dalam kekuatan kuasanya. Alkitab bilang yang kedua, akhirnya hendaklah kamu kuat
kuat di dalam Tuhan. Saudara, Alkitab bilang kita harus kuat di dalam Tuhan. Dengar, kuat di dalam Tuhan ya, di dalam Tuhan. Bukan kuat karena punya jabatan, bukan kuat karena punya kekayaan, bukan kuat karena punya koneksi. Dengar, jabatan 10 tahun selesai. 10 tahun selesai jabatan. Saudara, kekuatan kita kalau kita pejabat apapun jabatan kita, 10 tahun jabatanmu selesai. Tetapi kalau kita kuat dalam Tuhan, maka engkau akan senantiasa memiliki kehidupan yang setiap hari mengalami, merasakan kekuatan kasih karunia anugerah Tuhan yang luar biasa tiap hari. Dan itu akan kau alami itu setiap hari sampai selama-lamanya. Selama engkau setia dengan Tuhan, engkau akan selalu menikmati hidup ini yang luar biasa. Jadi kenapa kita harus kuat? Kenapa? Karena kita punya lawan, kita punya musuh. Setiap hari musuh akan menyerang kita. Siapakah musuh kita? Siapakah musuh kita? Saya melihat memberitahu saudara, ada 2 musuh kita yang kita hadapi ketika kau dalam Tuhan. Siap-siap baca ayatnya. Ingat, ada 2 musuh kita ketika engkau hidup di dalam Yesus, ketika engkau menjadi orang Kristen yang menjadi warga surga. Engkau akan menghadapi peperangan, pertandingan, perjuangan hidup, dan musuhmu ada 2. Dari luar menyerang saudara dan dari dalam hidup saudara. Kita lihat sama-sama. Yang pertama, musuh yang pertama, Efesus pasal 6 ayat 12. Ini musuhmu yang pertama yang akan menyerang saudara setiap hari. Efesus 6 ayat 12. Ini musuh kita semua yang sama. Semua agama di Indonesia ini mengajarkan tetap sama. Mengajarkan apa? Kebaikan, kebenaran. Mengajarkan hal yang benar, yang baik. Tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan hal yang kotor, mengajarkan hal yang rusak, mengajarkan supaya mental kita semua menjadi mental rusak. Semua tidak. Semua mengajarkan hal yang baik. Dan kita punya musuh yang sama. Semua agama di dunia ini punya musuh yang sama. Siapa? Setan. Kita punya musuh yang sama, lawan kita. Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sesungguhnya lawan kita adalah bukan melawan darah dan daging. Maksudnya bukan kita senantiasa pribadi-pribadi, manusia dan manusia saling menghancurkan, lawan kita adalah pemerintah kegelapan, penguasa kegelapan, penghulu dunia gelap, roh jahat di udara. Itu lawan kita. Saudara tahu, kalau kami ada di jalan seperti ini, di tempat terbuka, berarti kami sedang berperang dengan penguasa penghulu dunia yang gelap di atmosfer daerah ini. Para pendoa-pendoa pasti tahu, jika Anda menjadi para prajurit pendoa, maka setiap Anda diperintahkan untuk berdoa, Anda akan mendoakan atmosfer yang ada di daerah itu. Dan kita sedang menghadapi atmosfer di daerah Minahasa Tenggara. Itu namanya kita sedang menghadapi penghulu dunia yang ada di atmosfer Minahasa Tenggara, yang ada di daerah Kecamatan Tobatu Timur, yang ada di Desa Munding Raya. Kita sedang menghadapi atmosfer yang ada di udara. Itu namanya penghulu dunia gelap. Saudara, itu lawan kita. Roh-roh jahat di udara. Setan datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia hanya datang mempengaruhi kita semua, agar kita terpengaruh, kita terjebak, kita terikat. Dia mempengaruhi kita senantiasa untuk kita terpengaruh, tergoda. Dan waktu kita terpengaruh, tergoda, masuklah dosa. Alkitab mengatakan Yakobus 1 ayat 14-15. Dosa datang dari keinginan, ketika keinginan itu dibuai jadi dosa. Ketika dosa sudah matang, akibatnya maut. Artinya, kita kadang-kadang tidak sadar sudah terikat dengan dosa, karena ada pengaruh yang masuk. Ingat saudara, jadi lawan kita dari luar setiap hari mempengaruhi kita, agar kita terpengaruh, kita tergoda, kita jatuh dalam dosa. Tapi, selama engkau hidup benar di hadapan Tuhan, selama engkau tidak membuka celah hati dan pikiranmu, maka iblis tidak akan bisa mempengaruhi saudara. Engkau akan terlindung oleh kuasa kasih Tuhan selama Anda menjaga hati dan pikiran saudara dan perkataanmu. Iblis tidak akan bisa masuk. Tapi ada lawan kita yang harus kita lawan, itu dari dalam hidup kita. Markus 7 ayat 21. Lihat sama-sama.
ada lawan kita yang kedua, yaitu dari dalam hidup kita. Ini lawan kita yang sangat berat. Karena kenapa? Karena kita melawan daging kita sendiri, melawan kedagingan kita karena dosa. Markus 7 ayat 21. Markus 7 ayat 21. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombong, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan. Ini lawan kita yang kedua, dari daging kita, dari dalam hidup kita. Makanya Alkitab katakan jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Kita melawan peperangan kita dengan daging kita, emosi kita, keangkuhan kita, keegoisan kita. Itu semua lawan kita yang ada di hidup kita. Tetapi Anda bisa lepas daripada lawan saudara jika Anda berserah total kepada Yesus. Anda sering memakan firman Tuhan setiap hari, konsumsi pikiran-pikiran surgawi, banyak konsumsi firman Tuhan, maka itu akan menghancurkan kedagingan kita. Kebenaran yang menguduskan kita akan melepaskan kita daripada ikatan kedagingan hidup kita. Bilang haleluya. Inilah yang harus kita miliki. Kuatlah engkau di dalam Tuhan. Kekuatan kita karena hidup adalah anugerah Tuhan. Kekuatan kita karena engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kasih-Nya sempurna bagimu, kuasa-Nya nyata bagimu, dan rancangan-Nya jelas dalam hidup kita. Bilang sama-sama haleluya. Demikianlah kita menemukan panggilan kita. Yang pertama, engkau dipanggil Tuhan untuk punya damai di hati, punya ketenangan. Yang kedua, kuat di dalam Tuhan. Ada haleluya? Yang ketiga, Alkitab bilang apa? Panggilanmu adalah jadilah pemenang. Karena Alkitab katakan Tuhan Yesus sudah berikan kita kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Bilang kiri kanan, engkau lebih daripada pemenang. Amin. Hidupmu adalah pertandinganmu. Dengar, anak muda, masa depanmu pertandinganmu, rumah tangga adalah pertandinganmu, pekerjaanmu pertandinganmu, pelayananmu pertandinganmu. Hidup adalah pertandingan. Yesus sudah memberikan kita kemenangan. Engkau lebih daripada pemenang. Bertandinglah dengan baik, dengan iman yang benar, maka engkau mencapai tujuan akhir, hidup kekal dalam kemenangan, dalam ketenangan. Bilang sama-sama haleluya. Dan yang keempat, panggilan kita adalah kita dipanggil Tuhan untuk jadi penyembah yang benar. Kita katakan sesungguhnya telah tiba sekarang, Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Siapakah itu penyembah yang benar? Mereka yang mempersembahkan korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan saya pelajari ada dua korban yang senantiasa kita miliki. Ada korban yang dipersembahkan oleh Habel. Kebetulan dia ada di sini, saudara. Tapi Kain sudah tidak ada. Ya, ada persembahan dari Kain, ada persembahan dari Habel. Persembahan dari Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, tapi persembahan dari Habel yang diindahkan. Artinya persembahan dari Habel yang berkenan, persembahan dari Kain tidak berkenan. Di akhir zaman ada dua model kekristenan dalam hidupnya. Ada seperti Habel, ada seperti Kain. Maksudnya hidupnya, penyembahannya, korbannya seperti Kain dan seperti Habel. Saudara, pertanyaannya, kenapa persembahan dari Kain tidak diterima oleh Tuhan? Karena persembahan dari Kain itu adalah yang setengah. Dia mempersembahkan korban kepada Tuhan setengah, separuh. Sudah tahu, di akhir zaman ada banyak orang Kristen seperti Kain persembahannya. Saya kasih contoh, ya. Datang ke gereja beribadah, pendeta sementara khotbah itu cuma kurang bawa veto, pelama ini pendeta, so lapar, so sakit tapi mah. Itu setengah-setengah, saudara. Itu ibadah setengah-setengah. Pendeta khotbah dia gelisah karena terlalu lama katanya. Itu setengah-setengah. Terus selama ini dia memberikan korban persembahan. Alkitab, pendeta berdoa, marilah kita akan memberikan persembahan
berikan yang terbaik supaya persembahanmu berkenan kepada Tuhan. Dalam artian bukan persembahan yang kecil kau jangan berkenan, yang penting hati. Tapi ada DP tapi. Kalau di Popoji Pak orang ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000, ada 1.000. Kalau dulu masih ada 500 perak, ada gambar monyet dulu. Saudara, waktu memberikan persembahan, ya, terus kita ambil tuh doi di Popoji. Ternyata tuh doi di Popoji sama cerita. Tuh gambar Soekarno bilang Pak Soeharto, ini akhir zaman aneh. Masa monyet masuk gereja? Maksudnya monyet itu gambar 500 rupiah. Itu doi. Waktu memberikan persembahan, waktu dia lihat tuh dia doi di Popoji, dia cari tuh gambar saudara, gambar monyet. Mana dia tersembunyi? Mana dia? Dia waktu dia sabu doi 100.000, dia bilang darah Yesus banyak ini. Dia cabut 50.000, dia bilang masih banyak. Dia cari itu gambar saudara, 500 rupiah. Oh, dia kasih di persembahan. Nah, ini tuh bilang persembahan yang berbau busuk. Bukan cuma setengah ini saudara, sotarabe ini nama. Iya kan? Kalau Anda tidak punya uang sama sekali, ini contoh ya. Terus Anda cuma punya uang 5.000 rupiah, terus Anda berikan, karena memang cuma itu uang saudara. Tapi ini ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, dia kasih tuh gambar monyet 500 rupiah. Saudara dengar baik-baik. Kenapa Bank Indonesia sudah mencabut gambar monyet semua 500 rupiah? Tapi puji Tuhan, Bank Indonesia sudah mencabut peredaran gambar 500 rupiah, tapi di gereja kurang bawa potong semua. Kenapa? Karena ada Patimura. Gambar 1.000 ada gambar Patimura pegang-pegang. Tahu gambar Patimura saudara? Patimura memegang parak 1.000 dia nilai. Jadi karena itu jangan heran di gereja lokal kurang baku potong, artinya kurang ada mulu-mulu di situ, kurang ada sakit hati di situ, baku fitnah di situ. Dengar baik-baik saudara, jadilah penyembah yang benar, persembahkanlah korban yang berbau harum. Apa itu? Seperti Habel, dia mempersembahkan yang pertama, yang berlemak, yang kedua, yang sulung, yang nomor satu. Yang nomor satu itu yang terbaik, yang sulung, yang berlemak. Itulah persembahanmu yang berharga di mata Tuhan. Persembahkan kepada Tuhan. Katakan haleluya. Saudara tahu, kami ini semua, saya ini pendeta saudara. Ya, harus tiap di gereja, tunggu perpuluhan, tunggu persembahan tiap minggu. Tapi Tuhan memberi kita panggilan masing-masing. Ada panggilan gembala, ada panggilan penginjil, nabi, rasul dan sebagainya. Nah, karena kita mempunyai panggilan penginjilan, kami turun ke jalan-jalan, saudara tahu. Di jalan-jalan tidak ada persembahan di sana, tidak ada perpuluhan di sana. Kami ke pasar-pasar, bangun pagi-pagi sudah pergi ke pasar. Habis dari pasar pergi ke tengah kampung pusat kota, ke terminal, ke pelabuhan. Ditambah dengan penjara-penjara, pelayanan di penjara-penjara tidak ada persembahan di sana. Tidak ada perpuluhan di sana, tidak ada PK di sana. Tuhan bawa kami ke sana kemari semua, di tempat-tempat yang harus bayar harga. Kami sendiri yang berkorban. Kenapa? Karena untuk kemuliaan nama Tuhan, agar pelayanan surga ditegakkan. Ini misi, ini panggilan. Ini namanya persembahan hidup yang Tuhan inginkan, yang berkenan kepada Tuhan. Beri yang terbaik kepada Tuhan, beri yang terbaik apa yang ada pada kita. Jadilah gereja Tuhan yang memahami arti hidup, bahwa engkau dipanggil Tuhan untuk hidup dalam damai, dalam ketenangan, dalam sukacita, untuk kuat di dalam Tuhan, jadi pemenang, jadi penyembah yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Terpuji nama Tuhan. Daerah Mundung, Minahasa Tenggara, dan bahkan Toba Timur dalam lawatan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bilang sama-sama haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin.